Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 24 Juli 2025. Tema renungan, mengikut Yesus dalam komunitas. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa masalah iman semata-mata adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Mereka berkata, yang penting saya sudah percaya Tuhan, itu sudah cukup. Saudara, memang betul iman kepada Kristus adalah keputusan pribadi. Namun saudara, iman yang bertumbuh juga tidak lepas dari interaksi dengan orang lain. Sama seperti api kecil yang cepat padam jika dipisahkan dari bara lainnya, demikian juga iman yang dijalani sendirian akan cepat menjadi lemah. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk berjalan sendiri dalam iman kepadanya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bersama dalam komunitas Kristen, di mana kita bisa saling melayani, menguatkan, mendoakan, dan belajar untuk bertumbuh bersama di dalam kasih. Hal seperti inilah yang terpotret juga dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saudara, Nats hari ini menyaksikan bagaimana mereka hidup dalam kebersamaan yang hangat dan penuh kasih. Mereka tidak hanya rutin berkumpul, tetapi juga bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, berdoa bersama, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Semua itu mereka lakukan bukan sekedar rutinitas, apalagi formalitas belaka. Kehangatan yang dirasakan dalam komunitas itu jelas merupakan cerminan dari kasih Kristus yang telah mengubahkan mereka. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang merasa sendirian dalam perjalanan iman mereka. Lebih jauh lagi, saudara, kehangatan dan kasih yang terpancar dari komunitas itu akhirnya membuat mereka menjadi saksi Kristus yang nyata dan efektif bagi dunia, sehingga banyak orang tertarik dan mau bergabung dengan mereka. Hal yang sama juga dirindukan Allah terjadi dalam kehidupan iman kita. Karena iman di dalam Kristus bukan hanya tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan kita dengan orang lain, maka kita perlu untuk hidup di dalam komunitas. Di dalam komunitaslah iman kita akan mengalami pertumbuhan, karena di sanalah kita akan belajar untuk saling menguatkan, menopang, menasihati, mengampuni, dan berbagi kasih satu dengan yang lain. Dan semua ini hanya bisa terjadi jika kita mau membuka diri untuk terhisap ke dalam sebuah komunitas. Lalu bagaimana dengan saudara? Adakah saudara juga sudah terhisap ke dalam sebuah komunitas Kristen dan berkontribusi secara aktif untuk memberi dan melayani orang lain? Komunitas Kristen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan rohani. Di dalamnya kita menemukan kekuatan untuk hidup sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.